Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat guru, sahabat cara muda, dan sahabat fungsional SN. Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan penggunaan aplikasi SKP masa transisi ya. Untuk langkah awal, sobat sekalian bisa mengisi aplikasi ini di bagian isi data ya. Namun sebelum itu bagi yang belum subscribe, like, dan share silahkan dilakukan terlebih dahulu. Nah, langkah awal jika sobat sudah mendapatkan aplikasi ini, sobat silahkan isi bagian data ya. Bagian data ini diisi sesuai data sobat. Ini atasan pejabat atau atasan pegawai yang dinilai ya, pejabat penilainya. Kemudian ini atasan pejabat penilainya. Nah, tanggal-tanggalnya disesuaikan saja, nama tempatnya disesuaikan. Kemudian jika belum ada tim penilai angka kredit, maka di sini yang dimasukkan adalah pejabat penilai atau atasan penilainya ya. Atasan dari pejabat yang dinilai. Di pejabat penilainya yang diisi Samuri di sini ya, nama Pak Samuri. Nah, kalau sudah dibuat timnya, maka ketua tim penilai angka kredit. Nah, kemudian di bagian pengelola kinerja ini biasanya adalah pejabat yang ada di kabupaten kota ya. Nah, setelah ini diisi dengan benar, sobat bisa melanjutkan proses berikutnya untuk membuat SKP Januari Juni. Yang ini tidak perlu saya bahas kembali karena semuanya sudah terbiasa membuatnya. Tampilannya mungkin saya bisa bantu lihatkan. Ini halaman sampul, kemudian setting SKP ya sama ya, data-datanya kalau sudah diisi tadi sudah. Formulirnya seperti ini biasa saja ya, isi seperti ini. Nah, ini target 1 tahun, 1 semesternya ya, 1 semester karena ini pakai pola 6 bulan ya, pola 6 bulan. Seperti biasa, kalau belum paham bisa dilihat di video saya sebelumnya. Kemudian di pengukuran. Nah, di pengukuran ini untuk target kita buat yang 1 tahun. Ini angka kreditnya 28, 9, 10 ya. Nah, sedangkan yang di realisasi ini yang kita munculkan untuk realisasi 6 bulannya ya. Kredit 6 bulannya. Ini. Nah, kemudian di bagian ini juga ada penilaiannya. Ini sudah kita bahas juga di video-video kita sebelumnya, sudah nggak masalah. Kemudian di prestasi kerja juga sudah ada. Nah, kalau ini sudah selesai, yang sering bermasalah itu di periode kedua. Oke ya, kita langsung masuk. Nah, di sini saya menggunakan sebuah tabel bantu ya, yakni namanya transisi. Nah, transisi. Nah, ini. Jadi ini transisi karena untuk membuat SKP periode Juli Desember itu sobat harus mengetahui SKP atasannya. SKP atasan itu seperti apa? Nah, seperti ini kira-kiranya. Ini kita bisa lihat di mana? Di matrik. Nah, jadi di dalam pembuatan SKP model baru sesuai dengan Permen RB nomor 8 tahun 2021 ini diwajibkan di dalam SKP itu ada matrik. Jadi matrik ini akan membagi peran dan hasil yang diharapkan dari sebuah instansi atau organisasi. Nah, setelah dibuat semuanya, atasan itu SKP-nya apa, guru itu apa, kemudian pejabat-pejabat yang lainnya, fungsional, staf dan lain sebagainya di sini, semuanya harus masuk, dipetakan dulu. Jadi tidak boleh ada pegawai itu membuat kinerja sendiri yang tidak masuk di dalam matrik ini. Itu idealnya supaya diharapkan ada keterkaitan dan mendukung semua proses goal dari sebuah instansi atau kementerian atau dinas. Nah, setelah ini dibuat, barulah kita sebagai guru mengacu kepada SKP atasan yang mana. Ini saya buat ilustrasi ada 4 ya, ada 4. Nah, yang sudah saya transisikan di sini. Ini SKP atasannya. Nah, kemudian ini SKP untuk kinerja. Untuk dua hal ini, SKP atasan maupun
sasaran kinerja kita sebagai guru, ini tidak ada bahasa resminya. Yang ada bahasa resminya nanti adalah di sini, di uraian ini, atau bahasa lainnya itu ada di keterkaitannya, uraian atau keterkaitan. Maksudnya keterkaitan sasaran kinerja kita dengan aturan yang sudah diberikan oleh Menpan RB ya. Itu diatur di dalam Permenpan RB tahun 2019 ya. Nomor 16 ya, yang ini. Jadi redaksi ini yang kita gunakan. Ini bertujuan untuk mempermudah nanti tim penilai. Kalau redaksi masing-masing guru membuat, wah itu nanti akan kesulitan. Jadi redaksi yang di sini adalah redaksi yang diambil dari lampiran 1 Permenpan RB nomor 16 ya. Ini saya masukkan juga di sini. Nah, nomor 16 tahun 2009 ya. Jadi redaksinya yang diambil adalah lampiran 1 Permenpan RB nomor 16 tahun 2019 ya, yang ini. Ini ya. Jadi redaksinya diambil dari sini. Nah, setelah itu sobat di bagian mana tadi? Transisi ya, transisi. Nah, ini adalah item-itemnya yang sudah diambil dari SKP di sini ya, SKP yang ini samakan. Nah, kalau ada SKP yang sifatnya hanya dilaksanakan di semester pertama dan tidak dilaksanakan di semester kedua, maka nanti angka kreditnya kita nolkan. Di angka kreditnya dinolkan, dan juga di bagian nomor urut tidak usah diisi. Artinya dia tidak dipakai. Nah, ini ya. Nah, adapun nomor 1 masih dipakai karena masih berlanjut, ini untuk TK guru. Kemudian nomor 2 masih dipakai karena ternyata di semester 2 masih mengikuti diklat kembali ya. Nah, kemudian ini di bagian ini masih ada mengawas juga di semester kedua, dan kartu organisasi profesinya masih berlanjut ya. Nah, maka yang dipakai adalah nomor 1, 2, 3, dan 4. Nah, selanjutnya kita lanjut ke halamannya ya. Halaman sampulnya ini sudah otomatis ya. Otomatis. Lanjut ke setting. Kalau di sini sudah disetting maka ini otomatis sudah ya, tidak perlu disetting kembali. Lanjut ke sasaran kinerja. Matrik tadi sudah ya. Matrik sudah, yang ini kesasaran kinerja. Nah, ini harus diambil dari SKP atasan. Jadi kita ambil yang 4. Nah, kemudian rencana kinerjanya juga 4, mengacu kepada sini ya. Ini misalkan untuk mempunyai atasan kepingin mempunyai pendidik dan tenaga kependidikan yang profesional, bekerja sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. Nah, di rencana kita membuat perencanaan, melaksanakan dan melaporkan kegiatan sesuai dengan tupoksi yang tercantum dalam buku kerja 1, 2, 3, dan 4. Ini adalah kegiatan guru kita. Nanti indikatornya juga sama ini, membuat ini ya. Kemudian untuk PKB-nya di sini ada diklat ya, diklat fungsional 30 sampai 80 jam. Kemudian untuk penunjangnya di sini ada mengawas, dan juga ini masih penunjangnya ada mengikuti meningkatkan kompetensi diri dengan terlibat aktif dalam organisasi profesi guru sebagai pengurus maupun anggota yang aktif. Nah, ini rencana kinerjanya. Nah, kemudian kita hubungkan dengan keterkaitan. Setelah itu di sini ada keterkaitan. Nah, redaksi yang ini adalah redaksi yang diambil dari ini, lampiran ini. Jadi secara nasional itu harus sama. Ini untuk mempermudah tim penilai nantinya. Jadi redaksinya di sini diambil. Misalkan unsur penunjang. Nah, unsur penunjang tadi mana? Nah, ini unsur penunjang ya. Sebagai pengawas dan evaluasi terhadap proses hasil belajar tingkat sekolah atau nasional. Nah, di sini sebagai pengawas untuk penilai dan evaluasi terhadap proses dan hasil tingkat sekolah yang diambil ya. Redaksinya mengacu ke situ. Jangan menggunakan redaksi masing-masing, nanti kesulitan
Tim penilai untuk memastikan ini angka kreditnya berapa. Angka kreditnya 0,8. Ya, diceknya di sini. Ya, diceknya di sini ini ya. Diceknya di sini 0,08. Ini acuannya. Nah, kemudian ini sebenarnya barisnya banyak. Ini di sini tadi kan ada yang tidak ditampilkan aja. Nah, ini 3 ya, 3 tidak ditampilkan. Karena memang di transisi tadi ini tidak ada yang kita tampilkan, ada 3. Nah, di bawahnya ini masih banyak, itu juga sama ya. Sebenarnya di bawahnya ini masih ada lagi, jadi tidak perlu menambah kolom, cukup nanti di blok klik kanan unhide. Nah, ini masih banyak di bawahnya ya, untuk bisa diisi. Kemudian untuk masalah kinerja tambahan, ini memang ada beberapa perbedaan kita dengan jabatan yang lain. Ada yang menganggap bahwa mengikuti pelatihan itu kinerja tambahan, karena memang ada redaksi dari Permenpan yang menyebutkan mengikuti seminar di sini ya. Nah, di sini ya. Nah, nih mengikuti seminar, mengajar. Nah, tetapi ini jika mengikuti kegiatan ini di luar tugas pokok ya, di luar tugas pokok jabatan. Sedangkan kita guru, kita cek di dalam Permenpan RB nomor 16 ini ya, nomor 16 tahun 2009 ini ya, bahwa unsur utama dari kegiatan tugas guru itu termasuk diantaranya adalah melakukan pengembangan diri. Ini unsur utama. Maka melakukan pelatihan-pelatihan itu bukan tugas tambahan bagi kita. Kecuali pelatihan-pelatihan itu yang tidak berhubungan dengan tugas pokok kita sebagai guru. Misalkan kita mengikuti pelatihan apa yang tidak ada hubungannya dengan guru di luar sana. Pelatihan KPPS semuanya ya. Nah, itu mungkin bisa jadi itu unsur tambahan ya. Untuk kegiatan sosial atau pelatihan sebagai Satgas Covid namanya. Tapi kalau masih dalam unsur guru, ini karena kita ada kewajiban melakukan pengembangan diri dan itu di dalamnya adalah, maka itu menjadi kinerja utama atau unsur utama. Ya. Ini untuk menjawab pertanyaan beberapa teman-teman yang bingung ya. Termasuk kartu organisasi masih masuk kinerja utama kita. Unsur penunjang itu masuk ke sini ya. Kecuali di luar yang ini, di luar 1 dan 2 ini, yaitu baru kinerja tambahan dan tidak direncanakan. Tidak direncanakan itu sifatnya insidentil. Di mana penjelasannya kita bisa lihat di Permenpan RB di sini ya. Nah, kinerja tambahan dapat dimasukkan ke dalam SKP pada tahun berjalan sepanjang disepakati dengan atasan langsung yang bersangkutan serta direview oleh pengelola kinerja. Artinya kinerja tambahan itu bukan direncanakan, tiba-tiba saja. Nah, itu pun boleh dimasukkan, boleh tidak ya, tergantung disetujui atau tidak. Jadi kalau sudah direncanakan dari awal itu bukan rencana tambahan, kinerja utama ya. Nah, seperti itu. Nah, setelah kita buat seperti ini, lalu akan direview ya, direview oleh pengelola kinerja yang ada di kabupaten atau kota ya. Review sudah cocok atau tidak, target-targetnya sesuai pangkat golongannya. Nah, kemudian nanti akan dilakukan verifikasi kembali untuk angka kreditnya oleh tim penilai angka kredit. Nah, kalau di tempat kita belum ada, ya ini tanggung jawabnya adalah atasan. Atasan pegawai yang dinilai atau pejabat penilainya ya. Targetnya. Kemudian setelah itu baru diukur. Nah, di sini untuk kategori baik nilainya itu 109 ya. Nah, perolehannya untuk nilai tertimbang adalah 60% dari rata-rata kinerja utama ditambah 40% dari rata-rata nilai kinerja tambahan. Kalau kinerja tambahannya tidak ada, maka 100% diambil dari nilai rata-rata kinerja utama. Kalau kita lihat rumusnya begini ya. Rata-rata dari
kinerja utama kali 60%, rata-rata dari kinerja tambahan dikali 40%. Tapi kalau kinerja tambahannya itu sama dengan 0, maka yang diambil adalah langsung di sini rata-rata nilai dari kinerja utama. Itu. Kemudian untuk perilaku. Nah, perilaku ini ada penilaiannya, ada formnya. Bukan langsung diisi ya. Dimana kita ngeceknya di sini. Klik ke depan, ada di bagian perilaku. Nah, kita ini golongannya apa? Misalkan saya golongan guru muda ya. Nah, maka di sini saya isi. Ini ada skala 1 sampai 7. Ketika memberi pelayanan kepada pihak-pihak yang dilayani, nilai saya 4. Apa ini? Memberikan pelayanan di atas standar dan membangun nilai tambah dalam pelayanan. Kemudian nilai saya 3 di sini. Ketika diharapkan memberi nilai-nilai tumbuh atas layanan yang diberikan kepada pihak-pihak yang dilayani. Nilainya 3, Pak. Memberikan pelayanan di atas standar untuk memastikan keputusan pihak-pihak yang dilayani sesuai arahan atasan. Nah, ini sebenarnya yang memberi nilai ini atasan. Tapi kalau umpamanya atasan kurang berkenan membuatkan kita, ya kita yang membuat nanti divalidasi. Kalau kita guru madya di sini. Kalau kita guru pertama yang sampingnya sini. Atau tinggal klik di bagian depannya, baterainya mau habis. Nah, di sini kita klik. Nah, sini bagian pertama. Nah, bagaimana untuk merubah nilainya tadi, yang perilaku tadi? Kita panggilnya saja, misalkan ini proses penilaian perilaku. Kalau tadi umpamanya guru madya, di sini ganti aja. Klik di sini ganti madya. Nah, maka nilainya berubah karena sesuai dengan penilaian yang orientasi pelayanan di bagian guru madya. Guru madya yang sini. Nah, ini 105. Jadi nanti cek jabatan Bapak Ibu termasuk guru madya, muda atau pertama ya. Ini di form penilaian perilaku. Karena saya masih guru muda ya, ini saya kembalikan. Kemudian kan tadi 105, saya ganti di sini muda ya. Muda. Nah, itu 101 aja. Yang ke bawahnya sama. Nah, setelah itu ada perilaku, ada kinerja. Nah, ini kinerjanya. Ini otomatis saja kalau sudah diisi, otomatis dia terisi. Ada di sini yang perlu diisi ide baru. Bagaimana pembahasan ide baru? Ini sudah dibahas juga di Permenpan RB. Bahwa untuk nilai ide baru, kita cek di sini ya, ide baru. Nah, ya, ide baru. Kita cek penjelasan ini. Ide baru itu nilainya mulai dari kategori bermanfaat di dalam tim atau di sebatas ini ya, daerah, instansi. Ini nilainya beda-beda. Kita lihat skor nilai itu di sini. Nah, ini. Jadi kalau lingkup tim kerja nilainya 2. Kalau lingkupnya dalam 1 unit kerja 3 poin. Kalau lingkup instansi 4 poin. Bermanfaat secara nasional 5 poin. Nah, di sini bisa dibaca ya di Permenpan RB nomor 8 tahun 2021. Oke. Ini masalah ide baru. Kalau nggak ada ya nolkan aja. Kemudian setelah itu ada integrasi Januari Desember. Ini juga terisi otomatis kalau sudah diisi di Januari, Juni, dan Juli Desember. Nah, yang terakhir adalah form-form dokumen penilaian kinerja. Di sini ada rekapnya. Nah, rekap angka kredit ini terambil dari penjumlahan dari angka kredit yang kita peroleh di sini 1120 dengan angka kredit yang kita peroleh di pengukuran yang ini 1770. Nanti totalnya keduanya itu ya ini harusnya ya. Nah, maka kita bisa lihat totalnya di sini harusnya 2891 ya, ini ya 2891. Kita cek di
laporannya ya 2891 ya, 2891. Hasil penjumlahan perolehan di Januari, Juni, dan Juli, Desember. Nah, nanti ini proses persetujuannya, tapi yang dilampirkan saat dikumpul itu yang terakhir aja ya, terakhir pemeriksaannya. Nah, mungkin demikianlah, nanti kita bisa diskusi jika terdapat hal-hal yang mungkin perlu harmonisasi ya, kesepahaman ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.